lampu kota masih menyala terang, tapi ada sesuatu yang terasa redup. Bukan listriknya, bukan juga langitnya, tapi daya beli, harapan, dan pelan-pelan kendali atas hidup kita sendiri. Tahun 2026 datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi. Harga naik tanpa permisi, nilai uang menyusut tanpa suara, dan di balik semua itu, ada satu mekanisme yang bekerja sangat rapi, sangat legal, tapi diam-diam menggerus apa yang selama ini lo kira aman. Inflasi. Kata yang sering dianggap sekadar istilah ekonomi, padahal dampaknya lebih nyata dari sekadar angka di berita. Ini bukan cuma soal harga beras, BBM, atau cicilan yang makin berat. Ini soal bagaimana kekayaan bisa berpindah tangan, tanpa lo sadar, tanpa ada transaksi yang lo setujui, tanpa ada tanda tangan di atas kertas. Dan disinilah cerita ini dimulai. Bukan tentang krisisnya saja, tapi tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dari krisis itu. Kita sering diajarin bahwa inflasi itu wajar, bagian dari pertumbuhan ekonomi, tanda bahwa negara berkembang, bahwa roda ekonomi berputar. Dan benar, secara teori, inflasi yang terkendali memang diperlukan. Tapi masalahnya bukan di teorinya, masalahnya ada di kenyataan. Ketika inflasi naik lebih cepat dari pendapatan, ketika harga melonjak tapi gaji diam di tempat, ketika tabungan lo perlahan kehilangan nilai tanpa lo tarik Rp1 pun, itu bukan lagi sekadar pertumbuhan. Itu adalah redistribusi kekayaan secara diam-diam. Uang yang lo simpan dengan susah payah, yang lo kumpulin dari kerja lembur, dari menahan keinginan, dari hidup hemat, pelan-pelan menyusut nilainya. Dan di sisi lain, ada orang-orang yang justru semakin kaya di situasi yang sama. Aneh? Enggak juga, karena sistemnya memang memungkinkan itu terjadi. Bayangin sederhana aja, ketika harga properti naik, siapa yang diuntungkan? Orang yang belum punya rumah atau orang yang sudah punya banyak rumah? Ketika harga saham melonjak setelah krisis, siapa yang siap beli di harga murah sebelumnya? Ketika bisnis kecil tumbang karena biaya operasional naik, siapa yang punya cukup modal untuk mengambil alih atau membeli aset mereka dengan harga diskon? Jawabannya hampir selalu sama. Mereka yang sudah punya aset, mereka yang punya akses ke informasi, dan mereka yang punya likuiditas. Di saat banyak orang sibuk bertahan, ada kelompok kecil yang justru bersiap menyerang. Dan bukan dengan cara ilegal, tapi dengan memanfaatkan celah yang sudah ada di sistem. Krisis 2026 bukan terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang saling terkait, mulai dari tekanan global, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, sampai kebijakan dalam negeri yang kadang lebih reaktif daripada preventif. Ketika biaya energi naik, harga barang ikut naik. Ketika bunga dinaikkan untuk menahan inflasi, cicilan jadi lebih mahal. Ketika konsumsi turun, bisnis melemah. Ini seperti efek domino yang saling mendorong satu sama lain. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibahas secara jujur, bahwa krisis juga menciptakan peluang, dan peluang itu tidak tersebar secara merata. Orang kaya tidak melihat krisis dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang. Kalau sebagian besar orang melihat krisis sebagai ancaman, mereka melihatnya sebagai diskon besar-besaran. Ketika pasar panik, mereka justru tenang. Ketika orang lain menjual aset karena butuh uang, mereka membeli. Ketika harga jatuh, mereka masuk. Dan ketika keadaan mulai pulih, mereka keluar dengan keuntungan. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Mereka tahu bahwa siklus ekonomi itu berulang, dan setiap krisis selalu diikuti oleh pemulihan. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan terjadi, tapi siapa yang siap saat itu terjadi. Disinilah inflasi memainkan peran penting. Inflasi bukan cuma membuat harga naik, tapi juga mengubah nilai uang. Uang tunai yang lo pegang hari ini, nilainya tidak akan sama beberapa tahun ke depan. Kalau lo simpan saja tanpa diinvestasikan, sebenarnya lo sedang membayar pajak tak terlihat yang disebut inflasi. Dan yang lebih menarik, inflasi seringkali menguntungkan orang yang punya utang besar dalam aset produktif. Kenapa? Karena nilai utangnya tetap, tapi nilai asetnya naik. Jadi secara relatif, beban utangnya mengecil, sementara kekayaannya bertambah. Sementara itu, orang yang menabung tanpa aset justru mengalami sebaliknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yang jarang dibahas secara terang-terangan. Ada yang bilang bahwa inflasi itu seperti pencurian yang dilegalkan. Kedengarannya keras, bahkan mungkin berlebihan. Tapi coba lo lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika uang dicetak lebih banyak, nilai setiap lembar uang yang sudah beredar otomatis berkurang. Lo tidak kehilangan uang secara nominal, tapi daya belinya turun. Dan proses ini terjadi tanpa persetujuan langsung dari masyarakat. Tidak ada voting, tidak ada tanda tangan, tapi dampaknya sangat nyata. Dan yang paling terdampak biasanya adalah kelas menengah dan bawah, yang sebagian besar kekayaannya disimpan dalam bentuk uang tunai atau aset yang tidak berkembang cepat. Sementara itu, mereka yang punya akses ke instrumen investasi, ke properti, ke bisnis, ke pasar modal, bisa melindungi bahkan menggandakan kekayaan mereka. Mereka tidak hanya menghindari dampak inflasi, tapi juga memanfaatkannya.
Jadi kalau dilihat dari perspektif ini, inflasi memang seperti mekanisme transfer kekayaan dari mereka yang tidak siap ke mereka yang sudah siap. Apakah ini berarti ada rencana rahasia? Kata rahasia mungkin terlalu dramatis, tapi pola ini bukan sesuatu yang baru. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan hal yang sama. Setiap krisis besar selalu diikuti oleh konsolidasi aset. Aset berpindah dari tangan banyak orang ke tangan yang lebih sedikit. Bisnis kecil hilang, digantikan oleh korporasi besar. Properti dijual murah, dibeli oleh investor besar. Dan setelah semuanya stabil, nilai aset itu naik kembali. Tapi pemiliknya sudah berbeda. Kita bisa lihat pola ini di berbagai negara, di berbagai periode waktu. Dan sekarang tanda-tandanya mulai terlihat lagi. Bukan berarti semua orang kaya jahat, bukan juga berarti semua krisis sengaja diciptakan. Tapi yang jelas, sistem yang ada saat ini memang memberi keuntungan lebih besar kepada mereka yang punya modal, akses, dan pengetahuan. Dan itu adalah fakta yang sulit untuk disangkal. Lalu pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini adil atau tidak, tapi lo mau ada di posisi yang mana? Karena realitanya, sistem ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Inflasi akan tetap ada, siklus ekonomi akan terus berulang, dan krisis akan datang lagi di masa depan. Yang bisa berubah adalah cara lo meresponsnya. Apakah lo akan terus menjadi korban dari sistem yang sama, atau mulai memahami cara kerjanya dan mencari celah untuk bertahan, bahkan berkembang? Ini bukan soal menjadi kaya dalam semalam, bukan juga soal ikut-ikutan tren investasi tanpa pemahaman. Ini soal kesadaran. Kesadaran bahwa menyimpan uang saja tidak cukup. Kesadaran bahwa nilai uang bisa berubah. Kesadaran bahwa aset produktif itu penting. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa lo punya pilihan, meskipun pilihan itu tidak selalu mudah. Mungkin lo nggak bisa langsung beli properti atau masuk ke investasi besar, tapi lo bisa mulai dari hal kecil. Belajar, memahami, mengatur keuangan dengan lebih bijak, dan pelan-pelan membangun aset. Karena di dunia yang terus berubah ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Dan di tengah semua narasi tentang krisis, tentang inflasi, tentang permainan orang kaya, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Tidak semua orang mulai dari titik yang sama. Tidak semua orang punya akses yang sama. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru itu alasan untuk lebih sadar, lebih waspada, dan lebih strategis. Krisis 2026 mungkin akan menjadi salah satu momen yang berat bagi banyak orang. Tapi seperti semua krisis sebelumnya, ini juga akan berlalu. Yang akan membedakan adalah apa yang lo lakukan selama masa itu. Apakah lo hanya bertahan, atau mulai membangun sesuatu yang lebih kuat untuk masa depan? Pada akhirnya, cerita tentang inflasi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal kendali. Kendali atas keputusan finansial lo, kendali atas masa depan lo, dan kendali atas bagaimana lo merespons dunia yang tidak selalu adil ini. Lo mungkin tidak bisa mengubah sistem, tapi lo bisa belajar untuk tidak dikalahkan oleh sistem. Jadi ketika harga naik, ketika berita terasa makin berat, ketika banyak orang mulai panik, coba tarik nafas sebentar, lihat lebih dalam, dan ingat bahwa di balik semua ini, selalu ada pola, selalu ada peluang, dan selalu ada pilihan. Mungkin tidak mudah, mungkin butuh waktu, tapi langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada diam dan berharap keadaan berubah dengan sendirinya. Dan di titik ini, gue cuma mau bilang, lo nggak sendirian. Banyak orang lagi ngerasain hal yang sama, lagi berjuang dengan tekanan yang sama. Tapi justru di situ, kita bisa mulai saling belajar, saling mengingatkan, dan pelan-pelan keluar dari siklus yang sama. Bukan dengan cara instan, tapi dengan cara yang lebih sadar dan terarah. Kalau lo ngerasa perspektif ini membuka cara pandang baru, atau bikin lo mulai mikir lebih dalam tentang uang dan masa depan, mungkin ini saatnya lo juga berbagi ke orang lain yang butuh. Dan kalau lo pengen terus dapat insight seperti ini, yang nggak cuma permukaan tapi juga ngebahas realita di baliknya, lo tahu harus ngapain. Karena di dunia yang penuh distraksi ini, informasi yang tepat bisa jadi salah satu aset paling berharga yang lo punya.